Multiplier effect. Multiplier effect atau efek berganda merupakan pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dan selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya. Artinya seperti ini. Jika Anda melakukan investasi sebesar Rp20, investasi yang Anda lakukan membuka warung. Yang tadinya tidak ada warung sekarang menjadi ada warung. Otomatis akibat ada warung Anda, maka orang yang akan makan di warung Anda akan datang. Sehingga Anda akan menyediakan makanan. Misal bahan baku makanan itu beras. Maka permintaan untuk beras akan semakin naik karena Anda sudah melakukan tambahan investasi. Akibat permintaan beras naik, maka pendapatan penjual beras akan naik. Sehingga permintaan penjual beras untuk misalkan barang handphone akan naik. Maka pendapatan penjual handphone naik. Akibat pendapatan penjual handphone naik, maka pembelian penjual handphone terhadap barang lain, misalkan untuk membeli laptop, akan naik. Begitu seterusnya, sehingga akibat Anda melakukan investasi, dampaknya itu terhadap kegiatan ekonomi akan berlanjut. Itu yang disebut dengan multiplier effect. Multiplier yang kita bahas di sini, yang pertama multiplier untuk investasi. Kemudian multiplier untuk pengeluaran pemerintah, kemudian multiplier untuk pajak, dan multiplier untuk transfer payment. Apa yang dimaksud dengan rumus-rumus ini? Nanti kita lihat. Multiplier investasi. Multiplier investasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perubahan pendapatan nasional sebagai akibat ada perubahan investasi. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan pendapatan, kita turunkan dari persamaan AE sama dengan C ditambah dengan investasi. Dalam keseimbangan AE sama dengan pendapatan atau AE ini menjadi Y, dan posisi konsumsi C0 plus MPC dikali Y, dan ini investasi. MPC dikali Y ini pindah ke sebelah kiri menjadi minus, maka disederhanakan Y dikali 1 adalah Y ini, Y dikali min MPC adalah MPC Y ini tadi yang ke sebelah kiri sama dengan C0 plus I. Dengan kata lain, persamaan yang di atas sama dengan yang di bawah. Sehingga Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC dikali C0 ditambah investasi. 1 dikurang MPC ini disebut dengan koefisien pengganda fiskal. Jika ada perubahan investasi, otomatis akan ada perubahan pendapatan yang ditunjukkan oleh perubahan pendapatan seperti ini. Perubahan investasi ini akan mengakibatkan ada perubahan pendapatan, maka tinggal dijumlahkan. Sehingga disederhanakan dapat persamaan seperti ini. 1 dibagi 1 dikurang MPC dikali C0 plus investasi yang ini. Kemudian ini kita pisahkan, 1 dikali delta I dibagi 1 dikurang MPC yang ini. Mengapa kita pisahkan ini? Dari sini sampai ke sini adalah Y ini. Maka Y ditambah delta Y ini, kemudian ini adalah Y ditambah 1 ini dibagi 1 dikurang MPC dikali delta ini. Y dengan Y ini habis, tinggal delta Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC dikali delta I. Nah, sekarang delta Y dibagi delta I, ini yang disebut dengan K, itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC. Inilah terjadi perubahan delta Y sebagai akibat ada perubahan investasi sebesar 1 dibagi 1 dikurang MPC. Sementara 1 dikurang MPC ini adalah MPS. Untuk memahami pengertian K sama dengan perubahan pendapatan sebagai akibat perubahan investasi sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC atau 1 dibagi MPS. Kita lihat contoh di sini. Saving sama dengan min 40 tambah 0,25 Y. Nah, untuk apa persamaan ini? Untuk mengetahui MPS. Karena tadi K itu sama dengan 1 per MPS. Besarnya penambahan pendapatan dapat dicari dengan K sama dengan delta Y dibagi delta I. Itu sama dengan 1 per MPS atau 1 dibagi 1 dikurang MPC, itu sama dengan 4. Sehingga perubahan pendapatan nasional adalah I delta Y ini itu sama dengan K dikali delta I. Maka
delta Y sama dengan K dikali delta I perkalian silang. Delta investasi sama dengan I2 dikurang I1. Delta Y sama dengan 4 dikali delta investasi, maka delta pendapatan sama dengan 4 dikali perubahan ini, I2 dikurang I1. Jika investasi awal 0, berarti I1 0, dan investasi berikutnya 100, maka delta Y 4 dikali 100 sama dengan 400. Jika investasi awal 25 dan investasi berikutnya 100, maka perubahan pendapatan 4 dikali 100 dikurang 25 sama dengan 300. Jadi, dengan mengetahui besarnya perubahan investasi, kita bisa mencari dampak perubahan investasi itu terhadap perubahan pendapatan nasional, yaitu 1 dibagi 1 dikurang MPC atau 1 dibagi MPS.